Baik, selamat pagi Bu Asti dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan eh, materi yaitu break-even point dan penentuan harga. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Wayan Budi Artiva Tresya, NIM 212021007. Kemudian ada saya Putri Gisana Anandika, NIM 212021008. Dan yang terakhir ada Wulan Fitriatul Miro dengan NIM 21220210009. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Budi. Silakan Budi. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari break-even point. Jadi, break-even point itu atau disingkat dengan BEP merupakan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. BEP menunjukkan jumlah unit yang harus dijual atau total pendapatan yang harus dicapai untuk menutup semua biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan dalam proses produksi. Dengan memahami BEP, perusahaan dapat menentukan tingkat produksi atau penjualan yang ditentukan untuk mencapai kondisi impas dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Next. Nah, pengertian BEP menurut para ahli yang pertama ada Mulyadi. Menurut Mulyadi, BEP diartikan sebagai impas, yakni keadaan di mana usaha tidak mendapatkan laba, tapi juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, usaha tersebut tidak dikatakan impas apabila jumlah pendapatannya sama dengan jumlah biaya atau jika laba kontribusi digunakan untuk menutupi biaya saja. Yang kedua ada harahap. Menurut harahap, break-even point adalah kondisi atau kinerja perusahaan di mana tidak adanya laba atau tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, semua biaya yang sudah dikeluarkan bisa tertutup dari pendapatan suatu produk. Yang ketiga dari Purba. Menurut Purba, break-even point adalah hal yang berdasarkan suatu pernyataan yang seperti berapa jumlah unit produksi yang seharusnya bisa dijual untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan produksi. Yang keempat ada dari Sigit. Menurut Sigit, BEP merupakan tingkat penjualan yang dibutuhkan sebagai penutup dari total biaya operasional yang dikeluarkan. Menurutnya, BEP adalah laba sebelum adanya bunga dan pajak atau earning before interest. Yang kelima, ada dari Roni. Menurut Roni, BEP adalah sarana dalam manajemen yang bertujuan untuk mengetahui titik hasil penjualan apakah sama dengan biaya. Alhasil, alhasil perusahaan tidak mempunyai keuntungan dan juga kerugian. Dan yang terakhir dari Herjanto. Herjanto, dan menurut Herjanto, break-even point merupakan analisis yang mempunyai tujuan untuk menemukan kurva dalam biaya dan pendapatan yang senilai. Jika tidak heran, jadi tidak heran jika disebut sebagai titik peluang pokok. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi dari break-even point. Yang pertama, yaitu menentukan besaran volume barang. Nah, BP ini memiliki fungsi untuk menentukan besaran volume barang yang akan diproduksi. Setelah dapat menentukan volume produksi, maka dengan BP perusahaan bisa menentukan memproyeksikan laba dari perusahaan. Yang kedua, memudahkan untuk menentukan langkah. Nah, seorang pembisnis atau pengusaha juga bisa menentukan langkah yang efisien untuk ke depannya. Contohnya, menentukan langkah untuk mengurangi beban yang dianggap tidak perlu dalam kinerja pada perusahaan. Hal itu dapat dilakukan dengan pembuatan BEP terlebih dahulu. Yang ketiga, ada mengetahui perubahan nilai keuntungan. Nah, fungsi dari BEP berperan tinggi dalam mengetahui perubahan nilai keuntungan yang mungkin saja terjadi jika terjadi suatu perubahan harga dari produk. Hal ini sebenarnya didapatkan dari pengertian bahwa nilai BEP dan harga produk yang dijual berada dalam satu garis linear. Oleh karena itu, jika salah satu poin dalam definisi tersebut tinggi, maka poin lainnya yang berada dalam garis tersebut juga akan tinggi. Next.
Next. Nah, dasar-dasar break-even point. Yang pertama, bahan utama dalam perhitungan BEP ini merupakan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, yang kedua, apabila muncul suatu perubahan selama produksi, maka tidak berpengaruh pada nilai biaya tetap atau fixed cost dan tetap konstan. Yang ketiga, munculnya perubahan volume dari kapasitas produksi tentu saja berpengaruh pada nilai biaya variabel keseluruhannya. Nah, yang keempat, jika nilai jual barang tetap, maka selama analisis dilakukan tidak akan memunculkan perubahan harga jual yang ditetapkan. Yang kelima, jika dilihat dari perhitungan BP, jumlah produk yang dihasilkan akan selalu dianggap sudah habis terjual. Dan yang terakhir, menghitung BP berlaku untuk satu produk jika perusahaan melakukan produksi secara massal. Maka diperlukan persamaan hasil penjualan setiap produk. Nah, adapun 5 komponen yang membentuk BP, yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada variabel, ketiga harga jual, keempat pendapatan, yang terakhir ada laba. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada manfaat break-even point, yaitu yang pertama, membantu perusahaan atau pembisnis untuk mengambil langkah yang lebih efisien. Dengan menghitung BEP, maka perusahaan akan menjadi lebih mudah dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan agar perusahaan menjadi lebih berkembang dan maju. Yang kedua, dapat membuat estimasi waktu balik modal. Dengan menghitung BEP, maka pembisnis bisa menghitung perputaran penjualan suatu produk sehingga bisa mengetahui kapan waktu untuk balik modal, entah itu dalam hitungan tahun atau bulan. Bahkan dengan BEP, pembisnis bisa menjadi lebih mudah untuk menentukan kapan membutuhkan investor. Yang ketiga, profitabilitas dalam suatu bisnis. Dengan menghitung BEP, maka perusahaan menjadi lebih mudah dalam menentukan analisa keuntungan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa BEP dapat mengurangi resiko terjadinya kerugian dari suatu perusahaan. Next. Selanjutnya ada faktor peningkat break-even point. Yang pertama, peningkatan penjualan. Saat terjadinya peningkatan penjualan oleh konsumen dapat diartikan sebagai permintaan yang lebih tinggi. Untuk menanggapi hal tersebut, maka perusahaan perlu meningkatkan aktivitas produksinya. Yang kedua, biaya produksi meningkat. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri sebagai pembisnis saat permintaan produk atau penjualan pelanggan tetap sama, namun biaya variabelnya saja yang meningkat. Tidak hanya biaya produksi, BEP juga bisa meningkatkan akibat adanya kenaikan biaya sewa gedung, gaji karyawan, ataupun biaya utilitas. Yang ketiga, perbaikan peralatan. Itu semua karena jumlah target unit yang tidak bisa diproduksi sesuai waktu yang telah ditentukan. Peralatan yang gagal beroperasi atau menghasilkan produk yang gagal juga bisa berujung pada meningkatnya biaya operasional, sehingga titik impasnya menjadi lebih tinggi. Next. Selanjutnya, cara mengurangi break-even point. Yang pertama, menaikkan harga produk. Untuk mengurangi nilai BEP untuk meningkatkan profitabilitas, sebaiknya perlu mempertimbangkan lebih dalam mengenai menaikkan harga jual suatu produk ini ke masyarakat luas. Perkuat branding dan pemasaran untuk meningkatkan persepsi nilai produk agar memungkinkan menaikkan harga jual yang lebih tinggi. Yang kedua, melakukan outsourcing. Profitabilitas merupakan kemampuan pembisnis dalam menghasilkan profit dalam periode tertentu dengan meningkatkan penjualan aset dan modal tertentu. Profitabilitas ini dapat meningkatkan jika pembisnis memilih untuk melakukan outsourcing, yang dimana cara ini dapat digunakan untuk membantu dalam mengurangi biaya produksi ketika volume produksi meningkat. Rumus dari BEP untuk menghitung nilai BEP ini bisa menggunakan dua rumus yang berbeda, yaitu berdasarkan unit atau berdasarkan nominal. Next. Selanjutnya ada rumus BEP, itu yang pertama untuk rumus BEP per unit. BEP sama dengan total biaya tetap
dibagi harga jual produk per unit dikurangi biaya variabel unit produk. Sedangkan untuk BEP nominal, yaitu BEP sama dengan total biaya tetap dibagi biaya variabel unit per produk dibagi harga jual produk per unit. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penentuan harga jual. Penentuan harga jual merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen. Harga jual dipengaruhi oleh banyak hal, seperti biaya penuh yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya penuh di sini merupakan informasi batas bawah penentuan harga jual, yang artinya biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual supaya tidak menimbulkan kerugian. Hal lainnya yang dapat mempengaruhi harga jual yaitu aspek di luar biaya, yakni selera konsumen, demand, dan supply, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan harga jual produk pesaing. Manfaat biaya penuh. Yang pertama itu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sebab biaya penuh merupakan biaya yang dapat diramalkan. Yang kedua, biaya penuh bermanfaat dalam mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Dalam hal ini, jika biaya penuh lebih besar dari harga jual di pasar, maka produk tidak bisa masuk pasar. Sebaliknya, jika biaya penuh lebih kecil dari harga jual di pasar, maka produk dapat dipasarkan. Yang ketiga, harga penuh memberikan perlindungan dari segi kerugian. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi tindakan dari pesaing. Nah, adapun metode penentuan harga jual. Yang pertama, harga jual normal atau manufaktur dan penjual jasa. Harga jual secara normal dapat diartikan sebagai harga jual harus dapat menutupi biaya penuh untuk menghasilkan laba. Adapun formula dari pernyataan tersebut, yang pertama itu rumusnya harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Jadi taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing ataupun variable costing. Dan laba yang diharapkan harus mempertimbangkan cost of capital, risiko bisnis, dan capital employed. Cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Risiko bisnis dalam hal ini, jika risiko bisnis besar, semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Sedangkan capital employee atau jumlah investasi, yaitu bahwa semakin besar capital employee yang digunakan dalam memproduksi produk, maka semakin besar pula laba yang diperhitungkan dalam harga jual. Rumus untuk menghitung harga jual per unit atau manufaktur, harga jual per unit sama dengan biaya dikali biaya yang berhubungan langsung dengan volume ditambah berapa persen markupnya. Terus presentasi markup sama dengan ekspektasi laba plus biaya yang tidak berhubungan langsung dengan volume. Yang kedua itu harga jual penjual waktu dan bahan. Untuk harga jual penjual waktu dan bahan digunakan perusahaan bengkel mobil dan perusahaan-perusahaan penjual jasa reparasi, bahan, dan suku cadang sebagai pelengkap penjual jasa. Dalam perusahaan jasa, volumenya dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen. Yang dimaksud di sini bukan harga jual per unit, tetapi harga jual persatuan waktu yang dinikmati konsumen. Rumusnya harga jual sama dengan biaya penuh plus ekspektasi laba. Yang ketiga, harga jual produk perusahaan yang diatur peraturan pemerintah. Peraturan yang harga jual produknya diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu untuk perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penetapan harga jual produk dibutuhkan pedoman, unsur-unsur biaya produksi dan non-produksi, dan cara pengukurannya. Setiap kenaikan diatur oleh pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Rumusnya itu harga jual sama dengan tafsiran biaya penuh pada masa yang akan datang plus ekspektasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan selamat siang.